kena. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita tersambung dengan jurnalis Metro TV di Rumah Sakit Islam Safira Prameswari dan SMA N72 Jakarta Utara, Septian Yusuf. Kita ke Septian terlebih dahulu. Septian, apakah sudah diketahui sumber ledakan dan juga seperti apa kondisi terkini di sana saat ini? Ya, selamat sore. Untuk sumber ledakan yang bisa dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian maupun pihak aparat penegak hukum yang ada di sini memang belum disampaikan mengenai penyebab pasti ataupun sumber dari ledakan yang terjadi di masjid atau tepatnya di salah satu bangunan di sekolah SMA N72 Jakarta. Sampai saat ini kami masih menunggu keterangan langsung yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya tentang penyebab pasti dari adanya ledakan yang di SMA N72. Untuk sementara ada beberapa pejabat utama dari Kepolisian Republik Indonesia yang berada di dalam lokasi kejadian. Ada Kabar Reskrim Mabes Polri, ada Komjen Pol Syahardiantono, maksud kami, kemudian ada tadi masuk ke lokasi TKP ada Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol Ramdhani Hidayat, dan juga ada beberapa PJU dari Polda Metro Jaya seperti Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, kemudian Kapolres Jakarta Utara dan yang lainnya. Namun hingga sore ini di pukul 16.30 atau lebih kurang setelah 4 jam kejadian belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ataupun pihak dari TNI Angkatan Laut yang berada di kawasan Kodamar TNI Angkatan Laut Jakarta Utara ini. Sementara untuk lokasi kejadian saat ini tepatnya di depan SMA N72 memang masih dijaga cukup ketat. Bisa kita lihat penjagaan masih dilakukan oleh tim dari TNI Angkatan Laut, kemudian tim Brimob Mabes Polri dan juga tim Gegana. Untuk sementara memang sepertinya di dalam lokasi kejadian tim Inavis kemudian tim Puslapor Mabes Polri masih melakukan olah TKP, masih melakukan penyisiran untuk betul-betul mengamankan lokasi kejadian ini. Tidak ada lagi bahan-bahan aktif maupun yang bisa memicu ledakan lanjutan ataupun menyisir adanya serpihan ataupun bahan-bahan yang kemungkinan menjadi sumber dari ledakan tersebut. Jika kita lihat saat ini memang masih ramai sekali di depan lokasi kejadian, baik itu awak media ataupun masyarakat yang ingin melihat langsung bagaimana proses dari penyelesaian untuk adanya sumber ledakan di SMA N72 ini. Tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memang sudah menyambangi SMA N72 melihat langsung sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Barat, namun sekitar 30 menit Pramono Anung memasuki area SMA 72, ia langsung pergi tanpa menyampaikan keterangan resmi yang didapat dari kunjungannya ke dalam SMA N72 dan langsung pergi ke RS Cempaka Putih untuk melihat langsung korban yang ada di sana. Sebelumnya juga Wamenko Polhukam Lodwig Paulus juga sudah mengunjungi langsung lokasi kejadian dan menyampaikan beberapa informasi kepada awak media. Yang pertama, memang dibenarkan bahwa adanya penemuan 2 pucuk yang diduga senjata api, namun Lodwig Paulus menyampaikan dan juga menyatakan bahwa senjata api yang diduga senjata api tersebut adalah udah ya, rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Beliau yang mau menyampaikan. Tapi
Nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak Pram? Iya, Pak Pram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? Ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya aja ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi ya. Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban? Iya. Oke. Untuk saat ini ada belum? Yes, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya Rumah sakit mana saja Pak? Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Siap. Ya, Pak Pram tadi yang operasi itu karena apa Pak? nanti tanyakan. Pak Kapolda, sedikit saja untuk menjawab ke pertanyaan dari masyarakat, apakah ini bukan aksi dari terorisme? Ke depan, Pak. Nanti akan saya sampaikan ya. Ke depan kamera, Pak. Saya sampaikan bukan sarang. Ini masih pendalaman, anggota kami di lapangan. Ya, artinya juga ini tidak menjadi isu liar di masyarakat, Pak. Ini dijelaskan dulu apakah ini aksi terorisme atau bukan. Nanti akan kejelasan kalau setelah tim di lapangan menemukan semua bahan dan data yang kita sampaikan. Gitu ya. Jelas ya. Pak, berarti sekarang sudah ada penambahan satu korban ya Pak? Apakah sudah ditemukan Gimana? terduga pelaku? Nanti akan saya cek lapangan ya ke diri saya. Semua. Berarti sekarang korbannya sudah penambahan Gini, satu gini. korban ya Pak? Nanti semua itu kita kan nggak bisa langsung ini. Saya ada di sini posisinya. Anggota saya sudah sterilisasi, gegana di sana sudah dapat di lapangan, di TKP. Dan anggota saya sebagai di lapangan. Nanti akan kita rapatkan dulu. Hasil rapat itu akan kami sampaikan semua. Tapi Ya. dari pihak sekolah atau dari pihak keluarga Pak? Nanti ya. Oke. Ya, Pak, berarti makasih ya. sekarang korbannya udah jadi 55 Bapak, ya, Pak? terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.